banjir Bu, KUA terendam banjir. Waduh, serius itu? Iya, KUA terendam banjir. Terus yang ini ada calon pengantin yang batal nikah gara-gara banjir. Iya, itu benar calon pengantin. Ini Bu, ya ampun, Sampai sampai sedengkul. sedengkul loh kan. Ini Bu, pengantinnya telur. Jangan dong. Jangan Tapi ngomong-ngomong, ibu pernah loh nge-WO-in pernikahan di saat banjir. Terus Bu, Ya itu challenging banget. Itu malah jadi semua kamu salaman di tengah air itu grup ya? Ya. Enggak. di pestanya ya enggak, Biasa. air tidak Oh, masuk. iya. Cuma di sekitarnya. Dan itu ternyata paman lu sendiri, adiknya ibu. Ya ampun, kemarin paman datang ya, pamanku dari desa. Kapan-kapan cerita dong Bu soal itu. Iya, nanti ibu cerita ya. Iya. Soalnya itu emang seru banget adik ibu sendiri yang kayaknya ibu tuh ingin pestanya sempurna, perfect malah banjir. Tahun 2002 tuh kan. Oh, pas banjir gede-gede. Februari 2002. Kenapa menikah di tahun 2000 kalau tahu banjir? Coba kita tanya ibu juga nggak tahu. Oh, iya bener. Waktu itu milihnya tanggal cantik. Oh. 2002. Dua. Nah nanti kita cerita ya kapan-kapan ya. Coba kita lihat lagi ya apa. Karena kadang-kadang kan kasihan gitu, maksudnya pernikahan yang disiapkan Jauh-jauh jauh hari tiba-tiba karena sesuatu force major lah ini. Itu force major ya. Ya kan? Nggak usah banjir deh, pernikahan outdoor hujan ini bubar semua. Iya benar. Makanya aku suka bilang kalau outdoor ya buat pakai tenda gitu salah satu ininya. Salah Pakai satu. pawang nggak sih? Besok Oh, enggak ya? kita bahas soal kayak gini ya. Iya. Ini nih ada lagi nih. Oh ini ada lagi nih dan Ini mempelainya sampai ke laut. Ini beneran ke laut loh ini. iya mempelainya dan ada yang malah foto itu dan gimana itu? Foto dengan Ini baju. kalau saya desainernya tak suka itu Iya fotonya. loh kalau saya. Baju gue. Kalau saya jadi desainer juga marah soalnya pasti rusak itu. Mungkin ini beli. Enggak. Udah beli putus Udah ya. beli putus. Ngomong-ngomong desainer kita harus bicara sama seorang desainer nih. Soalnya udah ceritanya tentang baju dibawa foto di tengah banjir. Gimana ya perasaannya? Apakah dia juga pernah merasakan bajunya terendam? Nah, jadi kita tanya ya. Ya, sekali lagi mari kita hadirkan untuk Anda sahabat-sahabat Diani, seorang desainer kenamaan Indonesia. Widih Budi Mulya. Engkong. Oh, jangan dong. Keterlaluan, Widih marah. Katanya papa sekarang singkong, gimana Tapi sih? emang udah opa. Opa, opa-opa maksudnya. Kalau opa-opa bibi dulu, ya. Kalau oma-oma, Oma Ani. Pokoknya dari belakangnya gue udah dari dulu. Iya nih kuenya Widih. Nah tadi kan kita cerita, Wid, dia nih pernah menangani pesta pernikahan banjir waktu itu kan tahun 2002, pesta pernikahannya adikku sendiri. Ya, Nah ya. ini desainernya. Oh, ini desainernya. Ya. Yang kamu cerita gimana, Wid, waktu itu sampai hujan-hujan apa mati lampu gitu lagi motein. Jadi the last minute itu kita udah deg-degan sih, pas itu kan udah mulai hujan-hujan ya. Terus
pas sehari sebelum baju mau diambil itu benar-benar hujannya gede nggak berhenti-berhenti dan mati lampu. Oh. Tuh. Jadi kita stres. Tapi waktu masih sore sih masih bisa di luar kan kerjain. Begitu malam ya udah nggak bisa. Kirain malam pakai lilin enggak? Jadi para pegawai juga ya udah pokoknya semaksimal mungkin. Nah malamnya kan udah berhenti tapi terus nyala malam mati lagi tuh jam 3 pagi pegawai terus bilangin Pak airnya udah sampai di teras. Hah? Waduh. Sampai di teras. Oh, kompleknya emang sering kebanjiran loh, bukan? Enggak sih, itu 2002. Memang Iya. Itu memang luar Dan biasa. biasanya memang nggak pernah sampai ke tempat saya karena rumah udah naik setengah meter kan dari jalan. Waduh, langsung kita turun, beres-beres segala macem. Terus saya telepon Diani pagi, gimana nih baju Sam, baju keluarga kan terutama. baju keluarga. Iya, Ya ampun. baju semua ya si Semua Mia Mia, segala semua ipar. Terus ada baju bridesmaid juga ya. Hmm. Sehari sebelumnya waktu hujan-hujan saya udah telepon ke siapa ya, salah satu stafnya ibu. Saya tanya, ini pestanya jadi nggak ya? Karena yang perkawinan beberapa klien itu memang cancel gitu. Jadi Tapi terus kita nggak ada nekat, kabar. kita Iya, tetap. terus saya telepon, dia bilang tetap berjalan. Oh ya udah. Oh ya udah Pak. Oh ya udah. Terus hari H inget nggak Hari- bajunya dibawa pakai truk akhirnya. Hari H terus aku bilang ini nggak bisa masuk kompleks loh. Tempatku aja di jalanan tuh udah hampir paha dalam karena masuk rumahku aja udah setengah meter kan. Terus waduh gimana ya? Terus Akhirnya dia pakai truk, telepon, terus ada yang ambil nanti pakai truk. Benar. Truk, kita pakai pinjam. truk. Oh, dia nyetir sendiri. Dan saat itu saya sudah WO. nggak ngurusin itu lagi. Terus benar datang truk. Kenapa di truk datang tiba-tiba di belakang banyak itu orang-orang pada ini dipikir saya mau pindahan. Karena banyak pengikutnya di belakang. Terus mereka lihat dia bawa gaun-gaun. Gaun. Terus saya begitu keluar ya udah terus bawa baju-bajunya ya ada. Soalnya banyak kan, nggak cuma 1-2 Iya. gitu. Jadi ya terselamatkan lah udah selesai. Jadi semua itu. Jadi memang itu hari terakhir Hanya itu finishing sedikit-sedikit. Yang lainnya tinggal steam apa gitu kan. Di Jadi rumah pakai nggak ada itu jarum-jarum gelap-gelap kerjanya. Kena gitu ya. Ternyata ada masih pentul. jarum tertinggal ya. Tinggal. Nah nanti kita akan bahas lebih lagi tentang ini. Kalau nanti kita hadirkan juga adikku Oh, segala lainnya. ya. Nah, sekarang kita tanya Widi nih. Selain yang itu ada lagi nggak sih Wid yang Widi pernah pernikahan yang menantang juga selain yang banjir itu? Widi pernah bilang katanya ada yang ngebatalin ya. Sebelum berapa hari sebelumnya? Ya waktu itu mau ada kejadian juga udah fitting, pokoknya tinggal fitting terakhir. Kenapa ini nggak datang? Terus saya telepon ke WO-nya, terus dia bilang, emang belum dikasih tahu ya? Kan batal, hah? Nggak ada yang tahu. WO-nya lupa ngasih tahu ke saya. Iya bukan. Itu udah, tapi WO-nya bukan dia. Tapi itu memang setelah itu batal, terus saya lagi berpikir gini, oh ini udah ada pertanda dari awal. Maksudnya apa? Mau tahu pertandanya? Yang mungkin tadi gosip begini kan. Karena itu baju ada details yang memang nggak bisa beli di sini. Jadi waktu itu saya titip partner saya beli waktu itu pertamanya di Hong Kong. Jadi dibeli saya beberapa barang kan, tapi dia dari Hong Kong memang extend di Bangkok lagi. Terus Tapi belanja apa jalan-jalan sih kok sebenarnya? Hongkong sebenarnya dia ada trip, jadi saya titip gitu. Baik. Namanya nitip itu dia boleh mampir dulu dong. Justinnya pasti. Justin. Terus udah gitu sampai ke Indo, terus saya tanya
Di Bangkok dia lihat nih, ditunjukin, oh ya udah bener. Udah sampai di Indo, begitu bongkar koper saya tanya, mana? Dicariin tidak ada. Iya, itu bulu-bulu kan. Hilang. Waduh, kemana ya? Tanya ke temennya, sekarang nggak ada. Waduh, gimana ya? Sedangkan tuh perkawinan kalau nggak salah Oktober akhir. Jadi dia pergi itu Juli. Jadi kan saya pikir masih ada waktu. Nah, memang saya bulan September awal itu saya ada trip ke Bangkok. Jadi terus habis itu, waduh ini gimana ya, kakak ada. Dia juga bingung, aku udah masukin kok, udah itu, tapi nggak ada. Jadi September awal aku ke Bangkok, Beli lagi. saya beli, cari di sana ada, jadi saya beli, bawa kan Jakarta. Saya pikir, oh iya masih ada pertengahan September dia fitting terakhir itu, sampai September dekat-dekat akhir itu kok nggak ada kabar. Saya telepon itu, Terus dibilang batal. ternyata batal. Harusnya nggak usah beli lagi. Oh. Tahu gitu ngomongnya duluan. Gitu terus gitu, tapi dia semua sebenarnya udah prepare karena invitation segala semua udah dibagi. Karena pernikahannya mestinya Oktober. Oktober pertengahan. Iya, berarti undangan harusnya sudah dibagi. Itu saya telepon ke WO Oktober awal. Oh iya. September akhir karena mau fitting terakhir kan. Gitu. Lo terus asal gosip. Nah, itu tidak tahu. Yang tahu biasanya WO. WO. Iya, saya Jadi juga tadi kenapa? kan WO-nya bukan saya. Kalau itu tadi sudah diklarifikasi, bukan saya. Nah, tapi saya juga pernah ada pernikahan yang dibatalin sebelum 2 minggu sebelum hari H. Tapi alasannya nggak akan saya ceritain. Walaupun saya tahu kalau yang itu Nggak seru nih podcast. nggak enak lah, luka lama lo apa sih? Nah, tapi saat itu semuanya udah lunas. Ya mungkin yang Widi juga kliennya pasti udah lunas semua. Iya. Saya juga udah, karena 2 minggu sebelum, jadi semua hotel segala udah dilunasi. Nggak ada yang mati. Nggak ada. Tahu gitu saya nikah ya waktu itu. Lumayan. Ada gaun gratis. Ada tempat gratis. Waktu itu kamu belum lahir sih masalahnya ya. Kalau udah ada, waktu itu terus terang kita bercandaan nih di Belladonna, kita saling bilang siapa tuh yang udah punya pacar yang udah serius menikah, coba dipakai aja. Soalnya udah lunas semua. Jadi nggak dipakai sama sekali. Enggak. Buat Iya. pesta-pesta anak-anak gitu. Enggak. Tapi waktu itu hotel segala udah nggak bisa karena udah kurang 2 minggu, jadi memang sudah pelunasan semua. Dan itu bukan force major ya. Kalau banjir Banjir, force itu major. masih boleh. Maksudnya hotel segala masih, waktu itu pun yang Banyak. adik saya juga nanya, maksudnya masih mau diteruskan nggak gitu. Kalau nggak ya dianggap force major. Tapi kami memang waktu itu pikir nggak lah, semua udah disiapkan gitu. Jadi maju terus gitu. Tapi kalau yang kasus saya dan yang Widi tadi itu kan bukan force major, maksudnya memang kesalahan dari mereka, dari yang membatalkan mereka. Mungkin sahabat-sahabat ini juga merasakan banyak sekali yang di-cancel karena force major, terutama 2 tahun ini karena COVID ya kan. Oh iya. Ada PSBB, PPKM apa yang nggak boleh menikah dan sebagainya. Pengalaman COVID bagaimana 2 tahun? Sama. Sedih. Banyak yang di-cancel. Iya, terakhir perkawinannya itu Februari masih kan. Ya 2020. 20. Nah, terus itu sudah sepi karena saya hadir. Jadi itu udah mulai sepi karena mungkin kasusnya kan sudah ada. Nah, terus waktu Maret diumumkan bahwa kita sudah masuk, itu masih ada satu klien yang di akhir ya, menjelang akhir Maret. Itu juga tetap jalan, tapi ya pasti tamunya berkurang banget. Dan setelah itu yang April dan seterusnya semua telepon pending semua dan ada beberapa cancel dulu. Jadi ya kita bengong deh. Habis yang mestinya April, akhir Mei, Juni Iya, betul. kan harusnya sudah mulai diproduksi, atau itu kan kita nggak bisa, dan ya karyawan otomatis ya mau ngerjain apa kita juga nggak tahu kan. Baju keluarga semua kan di-cut, walaupun
Setelah itu ada yang melanjutkan, semua kan di-cut, kayak keluarga, baju keluarga udah bikin, terus yang acaranya mungkin ada beberapa yang mesti ganti baju dia udah cut, karena kan juga berkurang kan untuk klien orang hadir. Sama lah kita ya di dunia perweddingan. PPKM ini imbasnya ini banget. Jadi ceritanya makanya Mas Widi ini membawa ini. Ini cara seorang Widi menyiasati PPKM. Gimana Wid? Cerita Wid? Iya, terus waktu yang tahun lalu itu sebelum Lebaran mereka tukang masih kerja lah. Kita bikin silakan. Di rumah ini nggak boleh makan. Oh gitu ya? Rumah ini nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu nggak dilihat lagi dari kemarin. Episode 1 sampai sekarang dilihat. Alah, pada saat break dia yang ngabisin. Iya, terus kita produksi masker kain. Oh iya. Dari sisa-sisa. Nah, kebetulan ada satu teman bilang, kamu bikin masker deh. Aduh, gimana ya bikin masker? Harga jualnya juga berapa gitu. Terus saya pikir kita cuma buat karyawan bisa kerja aja gitu. Terus akhirnya ya udah. Nah, itu ordernya banyak tuh sampai ribuan, ya udah. Kebetulan ya kakak-kakak saya juga mereka usahanya kan ada yang catering buat anak-anak sekolah. Itu kan juga karena online jadi nggak ada antar jemput, juga langsung stop kan. Maka aduh ini gimana ya kita. So bilang udahlah kita coba bikin makanan yang bisa jalan kan, makanan kan. Iya, di masa pandemi ini sih banyak makanan. Maksudnya itu kan waktu PPKN bener-bener sampai Juni kan orang nggak berani keluar, ya kan, takut ketemu orang. Iya, jadi banyak mesen ya dari banyak online kan pesen terus. Bikin apa? Kakakku kan orangnya yang nggak mau ambil risiko, kan nggak laku lah udah. Ya kita coba. Kamu yang kan sudah bisa. Ya, ya maksudnya yang dulu saya kan mami bikin. Terus saya bilang kamu kan bisa bikin ini, ya udah kamu bikin ini, yang ini bikin ini. Jadi kita ada. kakaknya dikaryakan. Iya kan, soalnya dulu ya terutama kalau ini kenapa terus saya bikin brandnya Oma Ani ini karena pakai nama mami Oma Ani Risif kan, jadi mami ya Ani nggak ada dinya, nggak ada di Ani. Terus ya udah, terus ada yang bikin kantin, ada yang bikin jadi dibagi-bagi, terus bantu sepupu juga. Ya udah pokoknya nanti aku yang pasarin gitu. Iya, jadi intinya di masa sulit kita nggak boleh menyesali nasib gitu, nggak boleh. Kita kan harus gitu. berputar Tuh. otak. Dia selama nggak ada 2020 bikin makanan tumis paku-paku. Ngomong boleh deh. Podcastnya Bikin Nah, tadi nih ngomong Ini yang kelupaan foto. lo ini. Foto Fotonya yang di sini. Sudah saya print fotonya. Ya, kita well prepared. tadi kita bicara itu, Wid. Jadi kalau pengantin nih, kalau sampai foto begini di banjir kan rusak ya baju ya. Saya onek-onek gitu. Apa kamu bajunya direndam-rendam? Apalagi cuma minjem, Bu. Kalau Iya, minjem bener. gua rasa nggak berani. Iya kan? Oh, ada nanti ada itu ceritaan. Oh. Itu yang sangat menyebalkan ke saya. Oh, oke. Ini dulu berarti. Kalau kayak gini pasti rusak bajunya. Ada sebagian bahan yang memang rusak pasti kena air kan. Cuman kalau mungkin kan ada beberapa kalau yang penyewaan yang mungkin yang bahannya mereka nggak pakai yang bener import yang kualitasnya bagus. Nah itu biasanya masih bisa tahan. Tapi ada bahan-bahan tertentu memang rusak. Kalau yang pure silk terus yang organza. Kalau tile pun
juga udah pasti ngempes, masih rusak. Nggak ada yang pakai itu bahannya jas hujan gitu. Jadi bisa. Kalau ini kan dia nggak tahu Oh, nggak kalau tahu. mau Oh, iya. ada kejadian seperti ini kan. Tapi jujur, setelah baca berita ini, ternyata saya menyimpulkan si pengantin ini sangat positif nih. Maksudnya? Karena dia bilang kan di berita ini, ya habis gimana nih udah banjir, kita mau gimana lagi? Ya udah deh kita foto aja deh. Jadi mereka tuh make the best out of Iya, the iya, worst iya, situation iya. ya. Kan biasanya banyak pengantin yang kalau mengalami kayak gini pasti marah, Mhm. bete, Ya, negatif. terus malah nyala-nyalain ini gimana sih, ya semua disalahin, bisa sampai Tuhan disalahin, misalnya kok bisa banjir gitu. Tapi ini enggak, ini lihat aja fotonya masih tersenyum. Jadi itu maksudnya berpikir positif, make the best out of the worst. Itu salah satu cara menghadapi. Menghadapi yang force seperti major. ini. Daripada stres. Daripada Betul. stres, karena toh nggak bisa diubah. Iya. Emang banjir kenyataannya ya. Nah tapi yang tadi Tapi bilang, enggak, tapi ini juga kalau di kita Chinese kan pasti kalau hujan yang sampai lebat tuh pasti rezekinya banyak. Amin. Jadi mungkin dia berpikir positif, ya udah ini rezekiku, ya udah dia foto-foto sekali ya. bagus loh itu, benar loh sahabat Diani. Jadi kalau hujan artinya rezekinya Iya. melimpah. Melimpah. Kalau nggak hujan Diberkati. rezekinya melimpah. Kalau nggak hujan melimpah juga kan sinar matahari. Jadi pokoknya begitu aja deh, terus berpikir positif. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi bersyukur. Bersyukur. Ya. betul. Nah yang tadi gimana nih? Balik Balik lagi. Pokoknya ke yang tadi apa yang tadi, terjadi? yang tadi coba. Ya untuk sewa-sewaan kan tadi. dia Enggak, juga- katanya ada klien yang Iya. nyebelin itu yang Iya kan dia ini bilang soal persewaan apa segala. Nah kalau sewa pun juga saya ya ini mungkin juga bisa mengeduket orang yang sewa, harus menghargai barang yang dia sewa. Nah tadi dia ini bilang kalau sewa nggak berani lah, takut. Ha-ha. Nah, tapi itu saya rasa waktu yang kejadian di saya ya, karena dia ada perkawinannya 2 kali, satu di luar negeri, satu di sini. Jadi saya nggak usah sebutin di Enggak, mana, iya, ha-ha. karena takutnya nanti ketahuan. Kalau nama kita di belakang aja Enggak, loh. maksudnya Tetep. di luarnya itu kan di mana. Nah, Sebentar. Bu, ada telepon dari Iya. Mempelai, Bu. Halo, coba ya. Ngegosip. Kayaknya harus ini deh, Mbak. Soalnya tuh yang narasumber berikut kasih Widi dan Widi aja Widi. Ini nggak usah di-cut ya, ini beneran terjadi, biarin aja. Oke, terus. iya, terus udah kan saya sewa kan harga sewa plus karena dia 2 kali jadi charge-nya saya hitung 2 kali plus ada uang jaminan, itu udah Udah aturan sewa. aturannya. Iya. Terus udah gitu setelah perkawinan yang di luar, kok ini baju dibalik-balikin ya, saya teleponin nggak bisa segala macam, terus dia bilang, terus dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada ini kan, jadi maksudku masih BB. Masih kan. BB, masih BlackBerry. Tahun berapa sih itu? 1800. 1800. Ya 2000-an lah. Iya, Terus, masih marak ah, BB. Terus dia jawab, saya masih di luar, saya belum pulang karena memang setelah menikah itu dia memang menetap di situ. Terus ya dengan cerita panjang lebar, akhirnya tahu baliknya ke saya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya ampun, sewa 2 tahun. Tiba-tiba itu baju kembali ke saya dengan tas kantong kresek. Kantong kresek. Terus asisten saya, Pak, ini ada yang pulangin baju. Baju apaan ya? Saya tuh gak akan tahu ya, nggak lupa kan. Coba dibuka, terus dibuka. Ya ampun, aku bilang ini orang baru dibalikin. Itu baju udah kayak sayur asin. Itu di wall begitu udah kayak sayur asin. Langsung saya telepon kan, saya hubungin, terus dia telepon balik. Terus saya bilang, kamu gimana ya? Oh iya sorry, soalnya saya rumahnya kebanjiran begini dah. Itu baju udah tua, iya saya nggak sempat begini dan seribu alasan. Saya bilang masih mau minta uang jaminannya lagi, Po. Iya nggak bisa kalau kayak Saya gitu. bilang, oh terus terang nggak bisa. Kamu balik baju ada ini 2 tahun loh. Iya 2 tahun. 2 tahun sih kalau bayar parkir mungkin bisa beli rumah. Iya. Parkirnya 2 tahun loh. Terus dalam keadaan tidak baik kamu pulang. Kembaliinnya. Kayaknya kan ada tanggung jawab. Ya habis gimana kan? Ya tapi kan
udah berapa kali diminta kan. Iya. Nah itu makanya saya bilang kadang-kadang sewa itu semua ya tergantung dari orang ya, kadang-kadang umpamanya kayak ketumpahan atau apa itu pasti cacat, apalagi kalau bahan silk yang satin silk, duchess segala itu pasti akan flake, dia kena air aja tuh pasti flake, gak bakal hilang. Jadi makanya kalau untuk sewa ya harus tolong dijaga, hati-hati biasanya, makanya kenapa kita minta uang jaminan, karena ya itu kadang-kadang yang nggak bisa dirubah, maksudnya nggak bisa diperbaiki kan, jadi mau nggak mau kan ya nanti buat baru, harus ada sesuatu yang baru atau iya. kita mesti istilahnya kebuang lah gitu. Biar aman nggak bisa baju yang disewain luarnya dilapisin tas plastik gitu. Nggak kelihatan desainnya dong. Yang transparan. Ngomong-ngomong saya tuh pemakai Oh, bajunya gitu. Widi juga. Kalau bisa pas gitu ngepasin ngelihat Dianinya nggak sih? Enggak, itu Diani pas show ya Wid? Show. Show-nya Widi, saya lihat. Terus Tapi kan memang badannya Baru saya Diani kan mau juga ngomong nggak berani. kan memang nggak susah lah, maksudnya untuk badan baju saya jadi. tuh badan model. Seriusan? Ha-ha. Nggak dipotong-potong? Bener, cuma tingginya kurang. Jadi kalau long test harus dipotongnya banyak, tapi kalau itu kan mestinya roknya agak mini, tapi kalau di Diani ya jadi Jadi daster. pas lah jadi maxi gitu. Tuh kan, jadi badan Pragawati tingginya kurang. Kalau untuk size atas pasti biasanya nggak pernah Tuh. berubah, nggak banyak berubah. Panjangnya aja. Ya, Potongnya panjang. berapa? 2 meter? Tapi Rahasia ya. jangan begitu loh. Aku kalau jadi Pragawati nggak podcast sama kamu ini. Oh iya bener. Udah jadi podcaster. Sudah. Koko ini terima kasih. Ya, Terima kasih ya Wid sama-sama. ya. Sahabat Diani, saya Diani Saya Pranata. Daniel Wibowo. Akan hadir lagi di episode-episode selanjutnya. Ya. Jadi silakan tonton episode-episode sebelumnya juga. Silakan subscribe ya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode terbaru dari Dunia Diani. Dan terima kasih juga kepada para sponsor studiodreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Oke, kita pamit di sini yang makan dulu ya.